Selamat datang di Glory Story, tempatnya kisah penuh hikmah dan tawa sebelum kamu terlelap. Kali ini bersiaplah untuk terpingkal sekaligus tercengang, karena Abu Nawas akan dihadapkan pada permintaan paling absurd dari raja. Sebuah perintah yang mungkin bahkan angin pun enggan mendengarnya. Abu Nawas, aku perintahkan kau untuk menimbang angin. Teriak Raja Harun Ar-Rasyid dari singgasananya dengan suara menggelegar, membuat para pengawal gemetar dan para penasehat saling pandang tak percaya. Abu Nawas yang sedang duduk santai di taman istana menoleh pelan. Matanya menyipit, alisnya terangkat dan bibirnya tersenyum tipis. Menimbang angin, tuanku? Tanyanya pelan, seolah ingin memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Benar, raja menunjuk ke arahnya. Jika kau memang secerdas yang dikabarkan semua orang, buktikan, timbang angin dan hadirkan hasilnya dalam waktu 3 hari. Para penasihat yang tadi kebingungan kini mulai tersenyum penuh harap. Akhirnya mereka pikir, Abu Nawas akan menyerah. Mana mungkin ada orang waras yang bisa menimbang sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa disentuh, dan bahkan tak bisa ditangkap. Namun bukannya bingung atau panik, Abu Nawas malah tersenyum makin lebar. Ia berdiri, membungkuk hormat, lalu menjawab dengan tenang. Dengan senang hati, tuanku. Tapi apakah anginnya harus angin utara, selatan, atau cukup angin sisa tertawa para penasihat saja? Ruangan istana langsung riuh. Para prajurit dan pelayan mencoba menahan tawa, sementara penasihat utama tersedak kurma yang baru saja dikunyahnya. Raja mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Kau boleh memilih angin mana saja, tapi pastikan aku bisa melihat bukti timbangannya, ujar sang raja sambil menahan senyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang bermain-main dengan si genius yang penuh kejutan. Abu Nawas pun pamit dan berjalan keluar istana dengan langkah ringan. Di luar, ia langsung disambut warga yang penasaran. Wah, Abu Nawas, raja minta apa lagi kali ini? Tanya seorang anak kecil yang berlarian mendekatinya. Dengan gaya jenaka, Abu Nawas menjawab, kali ini aku diminta menimbang angin. Kalau berhasil, mungkin besok aku diminta menyetrika pelangi. Warga tertawa berbahak, tapi juga penasaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa menimbang angin? Apa rencana Abu Nawas kali ini? Nah, Sobat Glory Story, pertanyaan itu yang akan terjawab di bab-bab berikutnya. Tapi tunggu dulu, kamu penasaran bagaimana Abu Nawas mengakalinya? Atau mungkinkah dia benar-benar bisa melakukannya? Jangan kemana-mana karena cerita ini baru saja mulai. Dan satu hal pasti, angin pun mungkin akan takluk oleh akal cerdik Abu Nawas. Bab 2. Kantong kosong dan kertas penimbang. Mentari sore mulai turun perlahan, mengintip dari balik dahan kurma. Abu Nawas duduk di halaman rumah, masih ditemani anak-anak kecil yang penasaran. Mereka berlarian sambil membawa benda aneh, seperti kantung angin yang mereka buat sendiri dari kulit kambing, balon kain, hingga kendi kosong yang disumbat rapat. Salah satu bocah, si Karim, datang membawa kendi yang ditutup dengan kain. Paman Abu Nawas, aku berhasil. Ini sekantung udara. Abu Nawas tertawa sambil mengangguk. Bagus, Karim. Sekarang letakkan kendi itu di atas timbangan. Karim bingung. Tapi ini tidak ada isinya, Paman. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum dalam. Angin ada di dalamnya, hanya saja tak terlihat. Tapi kau percayakan bahwa angin itu ada? Anak-anak mengangguk meskipun masih bingung. Abu Nawas lalu mengambil selembar kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya. Huruf demi huruf ia bentuk dengan hati-hati. Setelah selesai, ia menggulung kertas itu dan memasukkannya ke dalam kantung angin buatan Karim. Kemudian ia menyegelnya dengan lilin merah dan benang kuning. Tampak seperti gulungan pusaka yang sangat penting. Sekarang, kata Abu Nawas pelan, kita akan bawa ini ke istana. Tapi kalian jangan bersuara. Ini bukan sekedar kantong. Ini adalah rahasia alam. Mereka semua mengangguk dengan mata membelalak. Sementara itu, di istana, Raja Harun Al-Rasyid sudah duduk gelisah di singgasananya. Para penasehat mulai saling bisik,
yakin bahwa Abu Nawas pasti gagal dan akan dipermalukan. "Waktunya hampir habis," ujar salah satu penasehat. "Kalau dia tidak datang, titahkan saja hukuman untuknya." Tepat saat trompet tanda matahari mulai tenggelam ditiup, gerbang istana terbuka perlahan. Abu Nawas berjalan pelan, membawa kendi berikat benang emas. Di belakangnya anak-anak mengikuti dengan langkah tertib. Semua diam, suasana jadi terasa sakral. "Apa itu?" tanya sang raja dengan nada tajam. "Ini, tuanku, adalah timbangan angin yang Baginda minta." Abu Nawas menyembah dan meletakkan kendi di atas meja marmer istana. Para menteri tertawa mengejek. "Itu hanya kendi kosong." Namun Abu Nawas mengangkat tangannya tenang. "Jangan tergesa, lihat baik-baik. Di dalamnya ada hasil timbangan angin dan jawabannya tak bisa sembarangan dibuka." Raja mulai tertarik. Ia memberi isyarat agar kendi itu dibuka. Abu Nawas maju, memotong benang dan menarik gulungan kertas dari dalamnya. Ia serahkan langsung kepada raja. Di sana tertulis, "Angin tidak bisa ditimbang dengan beban, tapi bisa dirasa oleh perasaan. Angin berat saat ia membawa kabar duka, ringan saat ia membawa harapan. Inilah timbangan dari rasa, bukan dari logika." Raja terdiam, para menteri tak lagi bersuara. Kata-kata itu sederhana tapi menyentuh. "Dan satu hal lagi, tuanku," kata Abu Nawas sambil menatap raja. "Jika Baginda memaksa menimbang angin dengan logika, maka logika akan kalah. Tapi bila hati yang menimbang, maka angin pun akan menjawab." Semua diam, hanya suara angin senja yang berdesir di sela-sela tiang istana. Tapi, apakah Abu Nawas benar-benar lolos dari jeratan hukum raja? Atau justru raja punya rencana lanjutan yang lebih rumit lagi? Eits, tahan dulu rasa penasarannya, karena di bab 3, Abu Nawas akan menghadapi tuntutan baru yang lebih licik dari para penasehat istana. Dan kali ini bukan hanya angin yang harus dia hadapi. Yuk, lanjut ke bab berikutnya. Bab 3, Timbangan Tak Kasat Mata. Angin malam menyusup masuk ke sela-sela pilar istana. Udara terasa hening, namun jantung para penasehat berdegup kencang. Mereka tak terima Abu Nawas lolos begitu saja. Meski Raja Harun ar-Rasyid sempat terpukau oleh isi gulungan itu, para menteri merasa harga diri istana dipermainkan. "Tuanku," salah satu penasehat maju setelah Abu Nawas meninggalkan ruangan, "izinkan hamba memberi saran. Jika ia bisa menimbang angin, maka beri dia tugas yang lebih masuk akal, tapi lebih menyulitkan." Raja memutar cawan emas di tangannya. "Maksudmu?" "Perintahkan dia membuktikan seberapa berat kata-kata. Bukankah kata-kata bisa membuat perang maupun damai? Jika dia bisa menimbang angin yang tak terlihat, tentu kata-kata pun bisa ia timbang." Raja mengangguk pelan, matanya menyipit. "Kau benar, ini lebih filosofis." Ia tersenyum sinis. "Baiklah, panggil Abu Nawas besok pagi. Katakan perintah baru menantinya." Keesokan harinya, langit terlihat suram. Awan menggantung seolah tahu akan ada tantangan baru. Abu Nawas datang dengan langkah ringan, seolah tak tahu bahwa yang menantinya kali ini bukan hanya raja, tapi jebakan kata yang bisa menyeretnya ke hukuman. "Abu Nawas," seru raja dengan suara tegas, "kemarin kau menyodorkan puisi untuk menjawab tantangan menimbang angin. Hari ini, aku ingin kau menimbang bobot sebuah kata." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Penasihat-penasihat menatap penuh harap agar Abu kali ini terpeleset. "Yang mulia," ucap Abu pelan, "kata-kata tidak berbobot seperti emas, tapi bisa membekas lebih dalam dari belati. Tapi jika Baginda ingin aku menimbangnya, izinkan hamba membawa satu kata ke seluruh penjuru kota. Esok hamba akan bawa kembali hasil timbangannya." Raja mengangkat alis. "Satu kata saja?" Abu Nawas tersenyum. "Cukup satu." Raja mengangguk memberi izin. "Baik,
Apa kata yang akan kau sebar? Abu Nawas menatap langit, lalu menunduk. Fitnah. Seluruh ruangan mendadak hening. Penasihat-penasihat saling pandang, beberapa tersentak. Malam itu, Abu Nawas berjalan dari warung ke warung, dari pasar ke alun-alun. Ia hanya berbisik pada satu dua orang. Tahukah kau, si menteri itu menyimpan harta rahasia. Tak butuh waktu lama, bisik-bisik jadi arus deras. Pagi belum benar-benar terang, tapi para penjaga istana sudah panik. Para pejabat saling tuduh, wajah mereka pucat, dan raja terbangun dari tidurnya oleh keributan di halaman. Apa ini? Siapa yang menyebarkan kekacauan ini? Seorang penjaga maju gemetar. Paduka, kabar ini dari Abu Nawas. Raja segera memerintahkan agar Abu dipanggil. Ketika Abu tiba, ia membawa timbangan kecil seperti timbangan perhiasan. Raja menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan semalam? Abu Nawas menyembah. Hamba hanya menimbang kata tuanku, dan inilah beratnya. Ia meletakkan segenggam batu di atas timbangan. Ini apa maksudnya? Tanya raja bingung. Setiap batu ini mewakili satu kemarahan, satu prasangka, satu hati yang luka karena satu kata, fitnah. Belum genap sehari, seluruh kota geger. Itulah bobotnya. Raja terdiam, para menteri tercekat, salah satunya bahkan langsung menyekat keringat dingin di pelipisnya. Tapi Baginda, lanjut Abu Nawas, jika kata itu diganti dengan satu kata lain, mungkin bobotnya bisa menjujukan. Mau Baginda tahu kata itu? Raja mengangguk pelan. Abu Nawas berkata dengan senyum kecil, maaf. Dan saat itu juga suasana terasa jauh lebih ringan. Namun Raja belum puas. Aku ingin yang lebih konkret. Besok kau harus membawa bentuk dari suara. Tangkap suara, lalu tunjukkan padaku bagaimana bentuknya. Para penasihat bersorak dalam hati, kali ini Abu Nawas pasti kehabisan akal. Tapi benarkah Abu Nawas akan gagal? Tunggu dulu. Di bab 4, Abu Nawas akan mencari bentuk dari suara dengan cara yang sungguh tak masuk akal dan bikin siapapun menganga. Yuk kita lanjut ke bab berikutnya. Cuma di Glory Story, jangan kemana-mana ya. Bab 4. Bentuk suara dan bisikan langit. Fajar menyingsing dengan perlahan. Kabut tipis masih menyelimuti jalan-jalan kota Baghdad saat Abu Nawas berjalan tenang menuju istana. Ia membawa sebuah kotak kayu panjang ditutupi kain beludru hijau. Para penjaga mengerutkan kening, penasaran tapi tak berani bertanya. Di dalam ruang megah, Raja Harun al-Rashid sudah menunggu. Kali ini wajahnya serius. Penasehat-penasehat kerajaan tampak berbisik penuh semangat. Hari ini mereka yakin Abu Nawas akan benar-benar kehabisan akal. Abu Nawas, seru Raja lantang. Semalam aku perintahkan kau menangkap suara dan menunjukkan bentuknya. Mana hasilnya? Abu menyembung, lalu meletakkan kotak kayu itu di hadapan raja. Dengan khidmat, ia membuka penutupnya. Ternyata isinya kosong. Seluruh ruangan hening. Beberapa penasehat mulai tersenyum sinis. Jadi, ini suara yang kau tangkap? Tanya raja, mencoba menahan amarah. Belum tuanku, sahut Abu. Ia mengangkat bagian bawah kotak yang ternyata berlubang kecil seperti celah seruling. Ia menempelkan kotaknya ke bibir, lalu meniupnya perlahan. Dari celah itu keluar suara, bukan sembarang suara. Itu suara raja sendiri. Aku adalah Raja Harun al-Rashid. Tidak ada yang boleh menentang aku. Ruangan mendadak riuh. Semua terkejut. Bagaimana mungkin suara raja muncul dari kotak itu? Abu tersenyum lebar. Ini tuanku adalah perangkap suara. Semalam hamba menghadap ke jendela istana dan saat Baginda berteriak memarahi penjaga, hamba menangkap suaranya dengan alat ini. Mustahil, seru penasihat utama. Suara tidak bisa ditangkap seperti burung. Abu menatapnya tenang.
Tapi suara bisa disimpan di hati, bisa disimpan dalam dendam, bisa disimpan dalam ingatan. Maka, jika suara bisa bertahan dalam perasaan manusia, mengapa tidak bisa ditunjukkan bentuknya? Raja tampak merenung. Ia melirik ke arah penasehat-penasehatnya yang mulai cemas. Jadi, bentuk suara itu bukan hanya bunyi, tapi dampaknya. Tanya Raja pelan. Tepat tuanku, dan kadang-kadang bentuk suara adalah luka atau harapan. Raja termenung. Abu Nawas, kau membuatku berpikir ulang tentang banyak hal. Ia berdiri dari singgasananya, lalu menatap para penasehat. Tapi, apakah kau bisa membuat orang mendengar suara yang tidak pernah diucapkan? Abu membungkuk. Hamba akan mencoba tuanku. Raja tersenyum licik. Besok pagi, datanglah kembali. Aku ingin kau menyampaikan suara yang belum pernah terdengar kepada seluruh kota. Para penasehat lalu tertawa. Hahaha, bagaimana mungkin menyampaikan sesuatu yang belum pernah terdengar? Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap raja dan menjawab, "Baik tuanku, besok Baghdad akan mendengar suara dari langit." Dan malam pun turun, meninggalkan semua orang dengan tanya besar. Suara dari langit? Apalagi yang akan Abu Nawas lakukan? Apakah dia akan memanjat ke awan atau berseru kepada bintang? Apa maksudnya menyampaikan suara yang belum pernah terdengar? Jawabannya akan kamu temukan di bab 5, bab paling misterius dari kisah ini. Bab 5. Suara yang belum pernah terdengar. Fajar baru saja menyentuh menara-menara kota Baghdad ketika rakyat mulai berkumpul di lapangan luas depan istana. Kabar telah tersebar, Abu Nawas akan memperdengarkan suara dari langit. Bahkan para pedagang menghentikan dagangannya, anak-anak di pangku ibunya, dan para ulama ikut hadir penasaran. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya yang diletakkan di balkon atas. Penasihat-penasihatnya berdiri di kiri kanan dengan senyum penuh kemenangan. Mereka yakin Abu Nawas takkan bisa lolos dari permintaan mustahil ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul. Ia berdiri tenang di hadapan ribuan orang. Di tangannya hanya ada sebuah gulungan kain putih dan tongkat kayu kecil. "Hari ini," katanya lantang, "hamba akan memperdengarkan suara yang belum pernah terdengar, tapi bukan dengan telinga, melainkan dengan hati." Kerumunan mulai berbisik. Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Mana suara dari langit itu?" Abu membuka gulungan kain putih itu. Ternyata hanya selembar kain kosong. Tak ada tulisan, tak ada lukisan. Ia lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah. "Wahai rakyat Baghdad, hari ini aku tidak membawa nyanyian, tidak membawa puisi, tidak membawa sihir. Yang kubawa adalah keheningan." Suasana mendadak sunyi. "Keheningan yang selama ini tidak pernah kalian dengarkan," lanjut Abu, "karena tidak terlalu sibuk berbicara, berdebat, memerintah, dan memaki. Tapi suara dari langit justru muncul ketika kita diam." Lalu Abu menutup matanya. Ia mengangkat tangan dan membiarkan angin pagi berhembus. Perlahan suara-suara alam mulai terdengar. Desiran dedaunan, kicau burung, sayup azan dari kejauhan, gemetar napas manusia. "Suaranya halus," bisik seorang ibu. "Seperti doa," ucap yang lain. Raja berdiri. Ia merasa dadanya sesak. Ada suara yang muncul dalam dirinya, bukan dari telinga, tapi dari hati. Ia mendengar rasa bersalahnya. Ia mendengar kesombongannya. Ia mendengar suara ibunya yang dulu menasihatinya dengan lembut. Dan semua itu hadir dalam hening. Abu membuka matanya. "Baginda," katanya, "suara dari langit tidak perlu teriakan. Ia hadir saat manusia bersedia mendengarkan dirinya sendiri. Dan kadang, bentuk suara yang paling kuat adalah diam yang bermakna." Air mata turun di pipi raja.
Ia duduk perlahan, terdiam. Penasihat-penasihatnya kehilangan kata. Rakyat tertegun. Abu membungkuk hormat. Hamba telah menyampaikan suara yang belum pernah terdengar, bukan untuk telinga, tapi untuk jiwa. Raja berdiri, lalu mengangkat tangannya memberi tanda. Wahai rakyat Baghdad, hari ini aku belajar sesuatu, bahwa angin bisa ditimbang, suara bisa dilihat, dan diam bisa lebih keras dari teriakan. Lalu ia memeluk Abu Nawas di hadapan semua orang. Mulai hari ini, kau adalah penasihat utama kerajaan, bukan hanya karena kecerdikanmu, tapi karena hatimu yang tahu cara mendengarkan. Sorak-sorai rakyat bergema, namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke langit. Dalam hatinya ia berkata, terkadang suara paling suci datang bukan dari langit yang tinggi, tapi dari dasar jiwa yang paling sunyi. Malam itu, Baghdad terasa lebih tenang. Dan dalam keheningan itulah cerita ini menjadi pengantar tidurmu, mengajakmu bukan sekedar tertidur, tapi terbangun dari dalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Glory Story, tempat dongeng jadi cermin hidupmu.